kita selalu sholat, selalu mengingat kepada Allah. Jadi tidak akan pernah terputus. Yang nanti akhirnya dari apa yang sudah kita jalankan tadi, tentunya itu akan mencapai tingkatan yang tertinggi dalam kita menyembah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami, dengan saya di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan membahas masalah sholat daim. Jadi arti daripada sholat daim itu apa dan maksudnya seperti apa, insya Allah nanti kita akan sedikit membahasnya. Namun demikian, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita mencoba masuk ke pembahasan, masuk ke materi. Jadi, apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan sholat daim? Dan seperti apa jalannya sholat daim itu sendiri? Perlu diingat bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam setiap langkah, dalam setiap waktu, kita perlu dan harus selalu mengingat akan adanya Allah, karena memang sebetulnya Dia yang kekal abadi, Dia yang berdiri sendiri, Dia yang ada terus-menerus, Dia yang maha nyata itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai makhluk ciptaannya, kita perlu selalu mengingat. Jadi sholat daim sendiri mempunyai arti adalah sholat yang terus-menerus berkesinambungan tanpa adanya putus atau berhenti. Tentunya sholat daim sendiri itu berbeda dengan sholat yang wajib atau sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu ditentukan waktunya, dari mulai luhur, asar, maghrib, isya. Ya, 5 waktu itu waktunya sudah ditentukan. Namun kalau sholat daim itu ya setiap saat, setiap detik, setiap waktu, selagi kita masih punya kesadaran terhadap diri kita sepenuhnya, maka disitulah kita perlu mengingat Allah. Jadi arti daripada sholat daim adalah kita selalu sholat, selalu mengingat kepada Allah. Jadi tidak akan pernah terputus. Yang nanti akhirnya dari apa yang sudah kita jalankan tadi, tentunya itu akan mencapai tingkatan yang tertinggi dalam kita menyembah kepada Allah, yang mungkin bisa diartikan mencapai puncak rasa atau ihsan, atau nanti akan ke makrifat. Tentunya seperti itu. Terus caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita bisa mengelatih rasa sholat yang terus-menerus menyembah kepada Allah tanpa ada hentinya. Tentunya itu juga tidak mudah untuk dijalankan. Kalau bahasanya mungkin mudahlah, orang berbicara, orang menyampaikan itu mungkin mudah. Namun faktanya kalau memang tidak dilatih sedemikian dan tidak diupayakan sedemikian kerasnya, itu tidak akan mudah. Karena perlu diingat, manusia hidup itu ada bahasanya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi antara hablum minallah dan hablum minannas itu harus imbang. Jadi tidak hanya kita makrifat kepada Allah, tidak hanya kita selalu menyembah kepada Allah. Dalam arti kita selalu menyembah kepada Allah ini, selain sholat 5 waktu, tentunya adalah rasa kita, qalbu kita, pikiran kita. Selalu menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah maksudnya adalah selalu mengikuti aturan, norma-norma yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi selalu mengikuti jalan kebenaran, jalan-jalan yang lurus, jalan yang sudah ditunjukkan, tentunya yang diajarkan oleh panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Seperti itu. Namun demikian,
untuk mencapai tingkatan sholat daim tadi, apabila orang masih terganggu dengan bahasanya kebiarnya dunia atau hiruk pikuknya dunia, tentunya juga tidak akan mudah karena akan terbentur oleh mungkin ego, mungkin hawa nafsu yang berkaitan dengan dunia tadi, mungkin kesombongan dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya tentunya kita harus, yang paling utama itu tadi seperti yang sudah disampaikan ke depan. Tadi harus kita bisa mencoba makrifat rasa kita kepada Allah, menyembah kepada Allah di setiap detik, di setiap waktu, di setiap napas, di setiap langkah kita. Seperti itu. Berikutnya, supaya itu bisa berjalan selaras sesuai dengan hablum minallah, hablum minannas tadi, kita harus bisa mengupayakan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia dalam artian kita tahu betul, kita sadar betul bahwa kita makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan kodrat orang lain itu seperti apa yang kita bayangkan. Dan tidak mungkin kodrat orang lain itu akan sama seperti apa yang kita jalankan. Dengan begitu kita tahu betul bahwa apapun itu, koirihi wasyarihi minallah. Jadi baik buruk itu minallah, semua itu datangnya dari Allah. Dengan begitu kita akan lebih mudah menjaga pikiran kita, menjaga rasa di dalam hati kita, supaya tetap dalam koridor kebenaran, tetap dalam koridor yang baik. Kita tidak mudah menggunjing orang, kita tidak mudah mencela orang, kita tidak mudah benci atau tidak suka terhadap orang, karena sudah ada batasan di dalam kolbu kita, sudah ada batasan di dalam pemikiran kita, logika kita, cara berpikir kita, bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari kendali kehendak Allah. Jadi maka dari itu, setelah kita bisa mencapai rasa yang demikian, akhirnya kita bisa mempunyai pikiran dan jiwa yang tenang. Tenang karena apa? Tenang karena kita yakin semua yang datang, semua yang ada, semua yang terjadi itu karena besarnya rahmatnya Allah. Supaya tambah mantap rasa di dalam diri kita, supaya tambah mantap iman di dalam diri kita, makanya kita syukur sesyukur-syukurnya kita ditakdir mempunyai iman yang bagus. Bagus dalam artian bukan tingkatan imannya, namun iman Islam, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi dan Rasul. Seperti itu. Jadi puncak daripada sholat daim tadi, kita selalu mempunyai kedekatan rasa kepada Allah. Kita selalu seolah-olah itu menyatu atau dekat. Menyatu di sini jangan diartikan kita dengan Allah menjadi satu, tidak. Maksudnya saking dekatnya rasa kita. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan begitu. Mungkin ada sedikit tambahan ya. Jadi pernah dulu ada pembahasan orang ibadah itu harus takut akan adanya neraka. Supaya apa? Supaya kita selalu ibadah yang baik kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah karena adanya neraka. Ada pembahasan seperti itu, ada kalam yang seperti itu. Tentunya ini pembicaraan yang bagi saya, mohon maaf, itu awam. Kenapa awam? Karena sebagai orang yang beriman, kita iman betul akan kebesarannya Allah, iman betul akan bahwa semua yang terjadi antara langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah. Itu pikiran saya tidak sampai ke sana. Maksudnya adalah kewajiban kita sebagai makhluk yang diciptakan itu ya yang menyembah dengan yang menciptakan. Jangan sampai kita menyembah yang menciptakan,
untuk suatu contoh kita mengatakan bahwa yang hitam itu adalah hitam, bahwa yang putih itu adalah putih, kita perlu hadiah. Jadi sampai perkara kita menyembah kepada Allah saja itu harus berkaitan dengan abdu nafsi, harus berkaitan dengan nafsu kita. Rugi dan tidak rugi, untung dan tidak untung itu ya saya tidak menyalahkan yang seperti itu. Namun ya bagi saya pribadi kurang tepat lah. Jadi kita menyembah Allah itu bukan karena adanya neraka dan surga. Tapi itu adalah kewajiban kita. Karena menyembah Allah itu adalah perkara yang wajib. Perlu diingat bahwa hukum wajib itu adalah apabila kita kerjakan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan mendapat dosa. Poinnya itu. Begitu. Jadi kalau seandainya mungkin ada beberapa teman-teman atau saudara-saudara yang berpikiran memotivasi dirinya sendiri menyembah Allah itu harus karena kita supaya mendapatkan surga tidak neraka. Saya pun juga tidak menyalahkan. Namun kalau bisa ya naik level lah, naik level. Jadi menyembah Allah itu jangan perkara neraka dan surga. Karena surga sendiri itu pun itu karena fadlnya Allah, karena ridhonya Allah. Kita bisa masuk ke surganya Allah itu karena ridhonya Allah. Karena amal ibadah kita sebagai manusia hidup itu tidak akan mungkin cukup menebus untuk masuk surga yang selama-lamanya lama. Itu sedangkan kita hidup punya umur itu punya tenggang, punya waktu, punya jarak. Sedangkan neraka mungkin bagi orang yang beriman tidak kekal abadi, namun surga itu insya Allah kekal abadi dan itu suatu kepastian yang datang dari Allah. Seperti itu. Jadi mungkin sedikit tambahnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai rasa eh, kita harus menyembah Allah karena dengan menyembah Allah kita mendapatkan surga dan kalau kita tidak menyembah Allah kita mendapatkan neraka seperti itu. Saya tidak menyalahkan, itu juga baik. Namun tentunya baik daripada tidak menyembah Allah kan begitu. Namun kalau bisa ya kita naik level, naik tingkat supaya apa? Supaya kita bisa makrifat kepada Allah. Kalau kita mempertahankan rasa yang itu, mempertahankan takdir kita bahwa apa yang kita jalani hanya berkaitan dengan takutnya kita kepada Allah. Seolah-olah Allah itu kenangan di diri kita itu hanya perkara menakutkan saja. Sedangkan kasih sayangnya Allah itu tidak terkira, tidak terukur, dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, dengan makhluk apapun. Kasih sayang yang betul-betul maha benar, kasih sayang yang hak mutlak itu hanya Allah yang punya. Seperti itu. Akhirnya yang terjadi di diri kita, kita akan merasa nyaman, tentram, damai. Karena selalu mempunyai rasa yang mendekat, selalu punya rasa yang ber apa ya kalau bahasa mungkin terkoneksi atau mungkin kita selalu melihat pada Allah begitu. Jadi puncak daripada orang yang bisa menjalankan sholat daim itu seperti itu. Jadi dia menjalankan kewajibannya sebagai makhluk itu karena dia merasa selalu melihat Allah. Dia selalu merasa dekat dengan Allah. Bukan karena eh, harus cuma dilihat saja. Kalau seandainya orang takut itu kan kalau dia melihat dia berbuat baik. Kalau dia tidak melihat karena tidak dilihat maka dia berbuat yang tidak semestinya kan begitu. Tapi kalau kita mempunyai rasa eh, baik, mempunyai kolbu yang baik mendekat kepada Allah, insya Allah akan senantiasa dipelihara oleh Allah kolbu dan pikiran kita. Seperti itu. Jadi intinya adalah sholat daim tadi itu yang sholat tidak gerakan kita, bukan gerakan seperti sholat fardu atau sholat sunnah yang ada aturannya, ada tuntunannya. Jadi kalau sudah mencapai tingkatan sholat daim itu ya antara pikiran kita, hati kita, badan kita, semuanya yang berjalan di diri kita itu selalu berjalan atas kehendak Allah.
Maksud dari kehendak Allah adalah tidak keluar dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi mengikuti semua aturan yang ada. Seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu. Kalau ingin bisa lebih dalam, lebih spesifik, mungkin tidak bisa saya jelaskan di video tentunya. Tapi namun seandainya ada yang ingin betul-betul mendalami, insya Allah atas kuasa Allah, atas kehendak Allah kami bisa membantu. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya seperti itu. Perlu saya ingatkan, saya tekankan yang terakhir sekali lagi bahwa kebenaran yang hakiki itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama manusia menyampaikan keilmuan apa yang saya pelajari dan apa yang saya mengerti. Seperti itu. Selebihnya tetap bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya hak mutlak milik Allah. Maka dari itu, apabila ada ucap kata saya yang mungkin kurang sesuai, kurang berkenan di hati saudara-saudara semua, di teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.